Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Setengah Sayap. Guys, untuk kalian nih yang saat ini mungkin lagi heran kok settingan gue beda gitu. Kali ini gue lagi main di studionya dari channel mistis Dialog Misteri atau yang biasa disapa Diary. Nah, di video Setengah Sayap kali ini gue mengundang salah satu tim dari Dialog Misteri yang mana nanti mungkin channel YouTube-nya akan gue taruh di link deskripsi ya. Di sebelah gue ada Vigo. Halo. Apa kabar Go? Baik. Baik, mantap. Kita saliman nih, biasanya gini. Oh gitu, oke. Oke. Enggak gini. Udah. Oh enggak, itu beda, itu bestie. Oh itu bestie, oke. Kalau ini. Oh ya, oke, gimana deh? Lu di Dialog Misteri sebagai apa nih Go? BTW. Gua sebagai kameramen, terus editor juga. Anjir. Itu aja sih. Oke, Jangan nanti banyak nanti yang lain nggak dapet kerja. oke. Jadi mungkin kalian yang tahu channelnya Dialog Misteri ini dia ya, yang di balik layar. Ya, siap. Nah, Go, ini kan adalah podcast Setengah Sayap di mana gue ini mengambil filosofi struggle-nya orang-orang ketika sedang patah hati. Jadi, lu punya tips apa atau langkah apa yang lu ambil ketika lu struggle dari proses patah hati ke move on? Ada nggak sih kisah yang bisa lu share nih tentang Setengah Sayap? Nah. Mungkin yang paling ngena di hati nih ketika lu putus. Terakhir sih sama cewek Tangerang sih ya. Ya kebetulan itu teman satu kampus gua. Jadi kenapa tuh bisa kayak gitu? Ya nggak tahu sih ya, namanya suka aja nih. Jadi awalnya tuh gue inget banget hari pertama kita Google Classmeet gitu, Google Meet. Nah gue ini nih ceritanya di rumah teman gue. Ada teman gue, lu ngapain? Gue lagi di meet nih. Terus gue bilang ke teman gue gini, gue lagi suka nih sama yang ini kayak cakep deh. Gue bilang gitu. Gas lah kata temen gue, gas tuh. Akhirnya sempet kita ketemu ngumpul sebelum masuk kelas gitu. Perdana ngumpul-ngumpul yuk sama anak-anak kelas. Gue ngumpul di sebuah kafe dekat Tangerang lah, cuman gue lupa namanya apa. Nah kebetulan dia datang nih, sebut aja si A lah gitu ya. Gue gak mau nyebut nama, takut gak bisa move on. Nah dia datang, gue liat, wah ini tipe gue banget nih ya. Tapi walaupun ujungnya sih ya bukan tipe gue sih. Ya soalnya kan udahan. Ini kan karena first impression aja. First impression gitu. Suaranya kalem gitu kan, kayak gue kagum sih gitu. Terus akhirnya biasalah namanya anak muda kan, kalau udah suka sama cewek, kalau cara gue tuh gimana caranya lu masuk kehidupan dia dulu nih. Oke, pendekatan. Gue gitu speak-nya gini, ya ini yang gue inget ya, gue takut lupa juga karena udah lama banget, udah setahun yang lalu lah, 2 tahun yang lalu. Lu bisa nggak ngerjain tugas gue? Anjir. Karena waktu itu ceritanya gue tuh lagi sibuk kerja freelance sambil kuliah karena waktu itu lagi COVID, terus kerjaan gue di bagian broadcasting gitu lebih banyak. Kira udahlah sekalian menyelam sambil minum air gitu. Modus ceritanya. Terus kata dia, gue bisa kata dia. Oke, dikerjain tuh. Udah dikerjain, gue bilang, gue ngobrol-ngobrol lah sama dia, chat lanjut. Waktu itu gue kalau nggak salah beliin dia boba, bentuk tanda terima kasih gue karena udah ngerjain tugas gue gitu. Terus mungkin kalau Temilda tahu itu ada aplikasi game namanya Hago gitu kan. Kan itu bisa main sambil kita ngobrol gitu lah, komunikasi. Lu punya Hago nggak? Gue bilang gitu. Punya kata dia. Main bareng. Ya main bareng. Terus udah, oh ya udah mana ID lu? Bentar tapi gue download dulu. Ya udah kena nih berarti kan, kena nih. Gue so ganteng banget nih gue. Oke. Download deh, gue tungguin ngobrol-ngobrol. Terus gue intinya gitulah, speak. Ini kayak jaringan gue deh. Kita lanjut. Saat itu maksudnya sebelumnya gue disclaimer dulu, gue main game sambil cerita lah. Gue nyeritain kehidupan gue, dia nyeritain kehidupan dia. Terus gue speak, udahlah, gue udahin aja. Jaringan gue jelek. Gue bilang pindah ke WhatsApp aja kali ya teleponannya. Modus lagi. Mungkin teman-teman perlu dicatat poin-poin cara cowok pendekatan tuh seperti apa ya? Ini kayak gini nih. Mungkin kayak gue ya, gak patut dicontoh sih. Terus udah ngobrol-ngobrol. Ya udah yuk kita ketemuan gitu.
ketemuan lah, main nongkrong. Gue inget banget di pinggiran Kali Cisadane itu. Kita cuman pesan ya minum-minum biasa lah sambil ngobrol-ngobrol lucu. Ketemu biasa aja di situ, nggak banyak sih yang ngomongin. Terus sampai suatu ketika, kalau gue sih tipe orangnya gini, kalau lu suka sama orang ya kenapa nggak langsung ungkapin aja gitu. Akhirnya di situ gue ungkapinnya lewat chat sih. Padahal lu ketemu nih depan-depanan. Enggak, sorry. Jadi pas habis ketemu besoknya nih. Oh, oke. Besoknya, sorry nih, gue agak skip ya. Besok Agak grogi sih. agak grogi dikit, sorry. Jadi abis ketemu di Kali Cisadane itu, kita ngobrol nggak lama, terus pulang. Besoknya gue chatting dia, kita chattingan nih. Gue inget banget dia lagi pergi ke Bogor sama keluarganya. Gue chatting, gue mau ngomong sesuatu nih sama lo. Gue bilang begitu. Kenapa, kata dia. Gue bilang, jujur ya, gue deketin lu bukan berarti nggak ada maksud. Gue ada maksud, gue suka sama lu gitu kan. Jujur nih, tipe cowok jujur. Jujur. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya gayung bersambut. Ya disambut baik lah sama dia. Kira dia bisa nerima gue. Tapi kalau nggak salah gue ingat gini, dia ngomong, coba dong di depan aku gitu. Oh, oke. Akhirnya malamnya ketemu lagi. Ngomongin lagi. Dan gue ingat gitu. Terus sudah berjalannya waktu, ada jadi tuh gue tipenya kalau pacaran gue buat perjanjian gitu. Perjanjian ya, gue nggak suka ini, terus gue orangnya nggak suka dibohongin, gue nggak suka lu ngomong nggak jujur segala macem. Gue nanya ke dia juga nih, lu keberatan nggak? Kalau keberatan ya mendingan nggak usah dijalanin gitu. Dia bilang oke, dia bilang gitu. Terus dia juga gue lupa sih dia waktu itu nyampein apa gitu. Cuman yang gue inget lagi naik motor di bawah jembatan lampu merah Tangerang tuh ya, yang dekat perempatan kanan Cimone ya. Gue inget banget tuh. Dia nanya, kalau aku main sama cowok lain boleh nggak? Dia nanya gitu. Gue tanya dong, ramean apa sendiri? Maksudnya sendiri dalam arti konteksnya lu sama cowok itu doang? Ya berdua doang. Ya gue sih simpel, gue bilang, kalau gue main sama cewek, lu bolehin nggak? Nggak boleh, kata dia. Kenapa? Yang nggak boleh karena aku cemburu. Nah itu yang gue rasain, gue bilang gitu. Oke dah. Sampai situ, terus berjalannya waktu, kita pacaran udah sekitar 6 bulanan lah. Di situ gue udah mulai banyak berantem, banyak cekcok lah ya. Pasti namanya hubungan kan ada naik turun. Betul. Mungkin pertama tuh lagi naiknya, terus di akhir-akhir udah mulai ini. Yang gue inget itu adalah berantem karena yang gue akuin sih ada yang dari egoisnya gue, ada yang dari egoisnya dia juga. Dari egoisnya gue sih menurut gue, jadi waktu itu dia ada momentum dia temennya atau dia yang ulang tahun intinya gitu. Dia ngepost foto sama temennya cowok berdua, terus kayak deket gitu. Lalu cemburu lah di situ. Ya cemburu buta gue. Udah berapi-api tuh. Biasanya mau gue pukulin aja tuh cowoknya. Biasa naluri laki-laki kan gitu ya. Nah yang dimana notabene gue juga baru ingat, dia juga nggak setuju kalau gue bikin status atau segala macem tuh ada cewek berdua doang. Kita ngedebatin itu tuh. Ngedebatin itu panjang lebar. Terus yang bikin gue lucu, dia ngomong gini, ya udah deh, kamu kalau mau ngepost sama cewek post aja, kalau kamu mau main aja sana. Tapi aku juga dibolehin ya, kata dia gitu. Ya gue bingung dong, gue sampai jam 3 pagi gue ngobrol sama dia. Argumen alot banget. Akhirnya ada problem solving? Gak ada sih. Ribut gitu aja, ya udah. Mungkin gue mikirnya karena gue capek kerja, juga nggak tahu sih kalau dia capek apa ya. Lanjut ke cerita selanjutnya nih. Cerita selanjutnya, jadi cerita gue lagi kerja di Patra Jasa nih. Gue lagi ngegawangin event Pertamina. Kebetulan dia mau main ke Jakarta. Gue tanya sama siapa.
dia biasalah cewek kan, namanya cewek ngelesnya tuh, aku boleh nggak ketemu kamu ya, aku nyamperin kamu kerja, padahal mah sebenarnya dia mau main gitu sama temen-temennya. Gue tanya siapa aja, berempat. Ya itulah namanya. Naik apa? Dia bilang naik mobil. Siapa yang bawa? Sini. Terus punya SIM? Enggak. Lo tahu nggak jalanan Jakarta kayak gimana? Iya. Belok dikit salah, polisi. Nah, itu posisinya teh sebelum jauh banget sebelum ada e-tilang. E-tilang kan baru-baru ini doang. Di situ gue bilang, lu tau nggak seremeh lu naik mobil ada garis putih lurus bukan patah-patah, terus lu motong jalan itu lu kena tilang, lu tau nggak? Nggak tahu. Terus kalau kenapa-napa gimana? Dia masih bersikukuh untuk mau ketemu gua gitu. Alasannya mau ketemu gua, padahal mau main. Nah itu akhirnya gua debat sampai malam. Yang akhirnya gue nggak tahu sih ini bentuk problem solving atau tidak. Ya udah deh, gue nggak jadi main. Sempet juga pas lagi debat argumen tuh, ya udahlah kita udahan aja. Gue bilang kalau lu nggak bisa diatur sama gue, udah kita udahan aja. Akhirnya dia setuju. Dia nggak mau, awalnya. Terus ya gue juga sebenarnya mancing aja sih. Ya biasa ya laki, pas udah diudahin bingung juga nih, wah anjir udahan nih gitu. Akhirnya ya jalan tengahnya dia nggak jadi udahan. Kita nggak, maksudnya bukan dia, kita nggak jadi udahan tuh. Cuman gue nggak tahu sih ya, habis itu udah habis dari kejadian itu, nah itu banyak banget berubah tuh. Gue sering banget berantem, apapun jadi berantem lah gitu. Apapun jadi bahan ribut. Gue udah heran nih. Nah pokoknya yang gue inget terus lanjut ke putus. Fase putus nih, fase mau putus dan putus. Gue inget banget malam tahun baru. Malam tahun baru, gue lagi main di rumah Nopal kalau nonton. Nopal kalau nonton video ini mungkin lu ketawa-ketawa aja kali ya. Karena waktu itu gue galau banget ketemu dia. Terus lanjut, dia lagi pergi sama keluarganya di Bogor. Ya laki kan sebenarnya butuhnya cuma dikabarin. Dikabarin aja gitu. Tapi ini nggak cuek gitu. Nah ini nggak ngabarin gue. Terus dia dengan berdalih bahwa ya kan gue lagi ngumpul sama keluarga gue. Ya gue sih nggak masalah ya, lu kumpul sama keluarga lu. Cuman maksud gue chat balas lah. Atau emang lu nggak ada waktu luang untuk balas chat gue? Terus pas lu lagi senggang emang lu nggak bisa telepon gue? Dia bilangnya nanti dulu, orang aku lagi ngumpul gitu kan. Disitulah udah akhirnya kayak biasanya gue keluar tuh. Naluri laki-laki gue keluar. Gue nggak mau kalah nih. Ya lu gimana sih, maksud gue masa apa ya, masalah ngabarin gitu doang kok sepele, padahal tapi kok lu nggak mau ngabarin gue gitu. Yang gue inget sih gitu ya. Cuman kalau lu nonton, mungkin orangnya nonton dari cerita ini, ya ini versi gue. Ini disclaimer dulu teh ya. Ini yang gue inget tuh kayak gini. Gitu. Akhirnya udah kita debat sampai jam 5 pagi. Yang gue inget sampai jam 5 pagi mau subuh itu. Wah, di jam 4 pagi dia ngomong, ya udahlah kalau misalnya kayak gitu kita putus aja. Oh, akhirnya putus itu terucap dari si cewek ini. Gue mikir masih nggak percaya nih. Kayak bak disambar petir di siang bolong tuh, kalau padahal pagi ya kan. Gue mikir apa iya putus beneran gitu. Kira balik lagi ya guys gue. Gue bilang, gue nggak, kenapa lu mau putus? Emang segala macam lah kita udah ngejalanin ini itu. Nah, kira ya udahlah putus. Kira gue capek, gue ngantuk, udah gue matiin, gue tidur. Gue tidur, tapi gue nggak bisa tidur. Kepikiran cuy. Tetep karena gue diputusin, anjir. Tapi cek-ceknya cowok, mereka kepikiran juga kalau diputusin. Asli gue nggak bisa tidur teh. Tuh momentumnya gini yang bikin gue gila banget tuh gini. Temen gue yang satu sih, gue punya banyak temen jujur ya. Yang menurut gue benar temen. Yang lain pada sibuk kerja, yang satu ada pergi ke Malang, yang satu lagi kuliah, yang satu lagi pergi ke Bandung.
Yang satu lagi ke Jogja. Nah ceritanya Nopal ini kan anak Bandung, baru pulang tuh. Besoknya dia mau pergi ke Jogja. Gue nyamperin ke rumahnya dia. Pal, gue galau, gue bilang. Ya udah sini aja. Gue curhat. Lu kenapa? Gue putus sama si Iya, si A ini. si A ini. Putus kenapa? Gue cerita lah apa yang gue ceritain ke lu teh. Terus ada benernya sih omongannya Nopal. Apa? Poin apa yang menurut lu benar? Dia bilang gini, intinya waktu itu yang kesalahan gue ngeliat dia ngepost foto sama cowok gitu kan, dan yang deketin sama cowok lah, gue nggak ngerti lah. Terus Nopal ngomong gini, ya lah lu baru gitu aja cemburu, nggak usah cemburu kali. Lah emang apa? Gue bilang gitu, ya buat apa cemburu? Soalnya cowok itu belum ngerasain apa-apa yang dikasih sama cewek lu. Sedangkan lu udah dikasih. Maksudnya kasih dalam arti bentuk tanda sayang lah. Segala macam, yang ngapain lu harus cemburu. Udah sih langsung berpikir dong. Ya berarti kalau misalkan lu atau pasangan lu udah effort gitu kan, udah ngasih lu, maksudnya gimana ya bahasa kasih tuh? Maksudnya udah bisa saling memberi dan menerima rasa kasih sayang. Jadi ngapain lo harus takut gitu. Masuk akal lah sih, masuk akal. Itu lebih ke positive vibes sih ya. Terus gue bantai, gue nggak bisa begitu. Terus dibantai balik gue, berarti lu belum dewasa. Wah, gue langsung, wah, kena nih. Akhirnya ini lu anggap sebagai proses pendewasaan lu gitu. Oke, benar. Gue kayak ngerasa, wah mungkin ini proses pendewasaan gue dengan dia. Yang gue ingat sih putus itu. Nah, yang lebih lucu lagi, setelah gue putus, gue ketemu temen gue nih, satu kantor, dan dia juga tetangga nama gue. Gue curhat sama dia, bro, gue putus. Terus kenapa? Gue jelasin, gini. Ya udah, ayo ketemu dia, samperin ke rumahnya sekarang. Lah gila lu, ayo gue bolos kerja nih. Dia sampai bolos kerja teh. Oh, demi bela itu. Iya. Tapi maksudnya tujuannya apa nih nemuin si cewek? Ya butuh, maksudnya gimana ya? Lu ngomong dulu ke dia kalau lu tuh nggak mau putus gitu. Maksudnya. Lu jelasin, lu samperin. Kira bener tuh, kita samperin. Itu posisi gue belum tidur. Belum tidur 2 hari kalau nggak salah, karena udah stres banget kan. Samperin di Tangerang sama temen gue. Udah lu sana, cabut lu. Gue chat dia, gue udah di depan rumah, sambut baik lah, gue ngobrol di atas rumahnya. Terus gue jelasin, gue gak mau putus gitu. Cuman gak bisa, gue mau putus. Dia ngomong gitu terus. Gue udah ngomong berapa kali, gue udah capek dong. Akhirnya lo menerima itu? Ya udah, kalau gue nerima, akhirnya gue bilang ya udah kalau emang itu mau lu, ya udah deh, gue udah nggak bisa apa-apa. Cuman waktu itu gue ngomong apa, gue lupa. Intinya gue masih sayang apa gimana lah, gue lupa. Terakhir ya udahlah, makasih, gue bilang gitu. Tapi di mobil tetap aja pikiran. Balik, gue mau tidur, cuman tetap gak bisa tidur. Nah pas gue balik ke rumah, gue chattingan nih sama temennya. Nah gue lupa sih chattingan yang kayak gimana. Intinya ada bahasa yang nggak ngenakin. Dari si temennya. Berarti lu curhat ke temennya si cewek ini. Iya. Dengan harapan curhatan lu tuh disampein. Betul. Biar dia kegoyah lagi nih gitu. Gue berharap gue bisa balikan. Iya. Tapi ternyata tidak. Berarti yang lu dapet feedbacknya apa nih dari temennya si mantan lu ini? Ya, gue awalnya curhat terus gue bilang gue mau balikan sama dia gimana segala macem lah. Ya percuma kalau lu balikan. Kenapa? Emang lu bisa ngikutin cara dia, lifestyle dia, yang naik mobil, yang main ke kafe, langit seduh. Langit seduh kan depan BI nih, mohon maaf. Tamrin 101 ya. Itu gue kerja, gue tidur di bawahnya coy. Gue nginep di hotel itu. Nggak pernah gue diajakin ke langit seduh tuh, gue nggak pernah mau. Tapi gue dibandingin sama langit seduh. Cinta gue cuma sebatas langit seduh, anjir. Itu jelek tuh ya. Itu kayak, wah gitu kan.
Terus gue kayak, kok gini nih feedbacknya? Iya. Nah terus gue masih kontekan sama cewek mantan maksudnya sama si cewek ini, dia juga feedbacknya bilang gue masih ngemis-ngemis, gue ngomong maksudnya di situ gue ngemis-ngemis banget nih. Gue ngemis-ngemis, terus dia juga ngomong gini, nah emang kamu bisa ikutin cara aku? Caranya gimana nih? Ya cara aku main, ya kamu harus ikutin cara aku maunya begini, dia maunya bebas. Oke. Segala macem. Gue sampai mengalahkan ego gue, ya udah yang penting lo sama gue. Tetep tidak bisa. Itu kan siangnya nih. Malamnya gue nekat. Karena kan namanya cowok baru putus, overthinking kan. Emosi itu dari muda lagi naik-naiknya. Gue dulu ada aplikasi Zenly, sekarang Zenly udah nggak ada. Bukan kok dia main nih. Ke McD apa Janjo gitu. Depan gue nggak tahu deh, pokoknya di daerah Tangerang. Gue ikutin mapsnya. Wah, apa jangan dia sama cowok baru nih. Wah, gue udah pusing banget. Gue ikutin mapsnya. Gue bilang ke dia, gue udah di depan lokasi lu nih. Gue mau ketemu lo, gue mau ngobrol. Mau apa lagi, kata dia. Kita udah gak bakal bisa bareng-bareng. Bisa, ayo kita ngomongin lagi. Gue ketemu tuh. Di situ gue ngerasanya, gue ketemu dia kan lagi sama teman-temannya tuh. Teman-temannya ini ramean lah, bestinya dia lah. Yang katanya lebih dengar kata bestie daripada orang tua ya. Gue ngerasa diliatin tuh kayak gue remeh banget gitu. Karena kan ya lu tau sendiri lah gaya-gaya gue. Celana pendek, kaosan, naik revo, pala getar ya kan. Kalau gak julukan tuh palanya harus dipegang dulu biar gak getar gitu. Ini motor gue. Akhirnya lu dapet tatapan seperti itu, apa yang lu lakukan? Nah gue sih masih biasa aja teh, karena gue mikirnya gini, I don't give a fuck and I don't give a shit lah lu semua. Terus biasa lah, ayo ikut gue. Dia ikut tuh. Dia katanya udah ketakutan diajak sama gue, takut gue ngapain dia lah, bawa kabur lagi. Emang gue segila itu apa ya? Karena mungkin dari sudut pandang dia, lu segigih itu gitu untuk minta balikan. Dan gue mikirnya pede gini, kayak karena gue udah segigi itu, mungkin gue bisa terima lagi. Itu pedenya gue. Cuman nggak tau kan, lu kan dari sisi cewek gitu kan. Yang lu bilang kan gitu kan. Gue ngemis teh. Mohon gue mau balikan. Oke. Gue sampai, kalau lu nggak mau balikan sama gue sujud depan lu. Iya. Gue misalnya duduk gini nih, gue inget banget. Kalau di apa sih tumpukan apa kerat botol gitu, gue duduk di situ di pinggir kali Sadane. Ini gue inget ya, gue turun gini, gue mohon ya sama lu. Gue bilang gitu. Gue cerita sama abang-abangan gue, lu goblok katanya, lu beneran goblok. Tapi setelah gue inget kayak pas dia bilang tetap nggak mau, gue sadar dia ngomong apa namanya, lu harus ngikutin cara gue. Wah, di situ gue udah nggak ada harga dirinya. Iya. Udah bener-bener nggak ada harga dirinya. Harga diri gue tuh kayak aduh, apa ya? Iya. Lu jadi kehilangan jati diri lu. Betul. Yang dimana orang-orang ngeliat gue kumisan, muka serem kayak Ambon ya kan, bewokan. Tapi sama cewek kok gini, lu goblok banget digituin. Iya. Terus akhirnya udahlah, di situ apa ya? Gue galau asli galau parah cuy. Parah. Pasti. Gak tidur 2 hari, makan gak nafsu, mandi gak basah ya. Terus apa yang lu lakuin nih untuk melupakan rasa sedih dan galau lu tuh apa, Go? Nah, gue mencoba mencari apa ya? Mencari gimana ya ngomongnya? Gue kayak iya kesibukan tapi nggak bisa. Karena itu yang gue bilang, posisinya tuh nggak memungkinkan. Kayak teman-teman gue pada ada yang ke Malang, jauh-jauh semua. Terus teman gue yang ngantor libur nganterin gue ini, dia ini malah punya dinas, dia dinas di luar kota gitu. Si Nopal gue ketemu malam, besoknya dia mau ke Jogja. Sama satu keluarga. Terus nah sebenarnya ada satu circle gue temen gitu, cuman dia lebih berpihak sama si cewek ini. Tapi gue nggak mau ceritain, itu terlalu sensitif. Mungkin itu lebih ke pribadi ya. Ini gue
lebih fokus ke ceweknya aja. Ya gue bingung, gue sampai nongkrong di depan Gundar kayak orang goblok deh. Berapa lama fase lu galau tuh sampai lu bisa move? 2 mingguan sih. 2 minggu. 2 minggu. Apa titik baliknya lu akhirnya bisa move? Gue mikirnya, gue juga nggak tahu sih ya. Oh, let it flow aja gitu. Gue kayak ya udah jalanin aja, tapi gue benar-benar ngerasain rasa yang benar-benar patah hati gitu cuy. Selama 2 minggu itu. Gue nggak tahu ya. Cuman gue pengen cerita yang harus nggak gue ceritain, tapi kayaknya gimana gitu. Ya gue nggak tahu lah, gue jalan-jalan naik motor, jalan-jalan muter-muter, terus gue nongkrong di depan kampus gue pesan kopi 1, liatin orang-orang, teman-teman gue, ngapain lu nongkrong sendiri, kayak nggak punya temen aja. Iya nih, teman-teman gue lagi pada cabut, gue bilang gitu. Lah emang gue bukan temen lu? Dia ngomong begitu. Lah iya juga ya gitu kan. Terus apalagi ya, ya pokoknya gitu-gitu aja loopingnya. Galau, sisanya ngegoblok aja udah. Jadi gue lebih kayak seruntulan. Terus namanya lu putus, ini gue sih yang bikin gue berat adalah gini. Ketika lu putus, berarti kan lu new habit nih. Iya. Kehidupan baru sama kehidupan lu yang baru nih. Iya, lingkungan lu tanpa dia. Nah, gue keingetnya gini sih, wah yang biasa jam segini gue VC dia. Iya. Terus yang biasanya dia nanyain ngepap gitu kan, semangat kamu gitu kan. Terus yang biasa dia nyariin lagi di mana. Hal itu hilang. Hampa. Iya. Sampai momen tuh gue kerja. Jadi gue emang kerja tuh suka balik malam lah, balik ke hotel atau tempat akomodasi yang disediain sama kantor. Gue pulang tuh sekitar jam 12-an. Gue tuh kayak aneh ngecek HP. Kok dia ngechat gue ya gitu. Terus gue baru sadar, oh iya kan udah putus. Oke. Terus gue duduk merenung, diem aja. Sampai dibilang sama temen gue, lu tidur lu besok. Karena lu besok jadi operator gitu. Lu yang megang teknis. Kalau lu nggak tidur lu ini, emang lu kenapa sih nggak bisa tidur sampai gitu? Cuman gue nggak mau cerita. Jadi gue lebih baik gue pendam aja udah sendiri. Jadi selama 2 minggu lu seperti itu sampai akhirnya ya udah lu bisa move sendiri gitu, bisa melangkah pelan-pelan. Oke. Ya gue nyampe ya rasa sakitnya ya. Tapi lu pernah denger nggak sih hubungan itu ibarat lu menggenggam pasir. Kalau misalnya semakin lu erat ngegenggam pasir itu semakin buyar pasirnya, semakin runtuh. Tapi kalau misalnya lu ngejaga nih, lu balance pasirnya, lu pegang, ya dia nggak akan runtuh gitu. Gue belum pernah dengar sih filosofi itu. Ya, menurut gue ya hubungan tuh seperti itu. Semakin lu genggam hubungan itu, pasir-pasir ini jatuh gitu kok. Tapi kalau misalnya lu ya udah dulu diemin aja, ngejaga untuk nggak runtuh, ya udah hubungan lu balance. Lama kelamaan jadi pasirnya habis gitu. Iya. Nah gue nggak tahu sih apakah gue kayak gitu. Masih denial. Jadi saking lu menggenggam banget nih biar pasirnya nggak hilang, jadinya dia malah runtuh semua. Karena gini sih, gue ngerasanya itu cinta pertama gue gitu. Karena orang-orang bilang juga gimana ya, maksudnya kenapa gue bilang bisa gue bilang cinta pertama, karena adalah dia cewek pertama yang yang gue lakuin hal itu baru. Contoh, dulu kan gue pacaran ngumpet-ngumpet. Entah itu sama orang tua gue, sama abang-abangan gue, bisa bilang yang lebih tua lah dari gue tuh keras sama gue. Lu gak boleh pacaran karena lu goblok. Ternyata emang goblok gitu kan. Pada momen gue kenalin ke nyokap gue, ke bokap gue gitu. Terus kita suka jalan-jalan bareng, kadang suka ngopi, ngobrol, ya gitu-gitulah. Terus dia juga ngebantuin tugas gue pas gue lagi kerja. Jadi itu kayak hilang semua. Jadi gue harus ngerjain sendiri. Terus udahlah, gue nggak tahu sih rasanya gimana. Serba bingung di satu sisi gue kayak kehilangan jati diri, harga diri, rasa juga. Jadi ya udahlah. Gue nggak bisa mendefinisikan rasanya tuh kayak gimana.
Yang pasti sakit. Iya sih. Ya mungkin yang nonton bisa komen tuh. Iya, rasanya bisa. gimana ya kan? Gitu sih Teh. Oke, thank you Go. Nah, tapi berarti dari sini tuh bisa diambil kesimpulan cinta pertama itu nggak melulu siapa orang yang pertama lu temuin kan? Ya kan dari cerita lu ya. Betul. Tapi siapa orang yang benar-benar bisa bikin kita merasa totalitas Effort. dan sama-sama nih saling sayang atau ya pokoknya gitulah. Bukan berarti orang yang pertama kita temuin kita suka itu cinta pertama tuh enggak gitu. Enggak gitu. Kalau menurut gue, cuman nggak tahu pribadi orang kan beda-beda. Perjalanannya beda-beda. Tapi sampai akhirnya nih lu sudah melangkah lah ya. Melangkah. Dari ini kisah yang ini gitu. Iya, karena ya banyak juga sih yang kaget. Setelah 2 minggu itu, after 2 minggu, kan gue saking gilanya tuh, gue suka ini goblok sih. Download anonymous chat Oke. di Telegram, terus ngechatin cewek. Wah itu goblok sih anjing. Demi melupakan lah ya apapun Iya, lu lakuin gue gitu. lakuin. Wah itu parah sih. Oke, nggak apa-apa, gue anggaplah itu sebagai proses pendewasaan lu dalam Betul, hubungan nih ya. betul. Biar kedepannya lu bisa nih untuk meng-create, oh gue nggak boleh nih kayak gini lagi. Betul. Kayak gitu. Gitu sih kalau dari cerita gue. Oke, thank you gue udah menceritakan setengah sayapnya. Mungkin teman-teman semoga ada yang bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini dan untuk kalian nih yang mau menceritakan proses struggle setengah sayapnya juga silahkan aja DM gue di IG @setengahsayap_podcast. Mungkin cerita setengah sayap kali ini sampai sini aja. Jangan lupa kalian mampir-mampir di channel Dialog Misteri. Di situ nanti ada gue yang akan menceritakan kisah mistis gue. Oke, thank you banget Go. Sekali Sama-sama, lagi, Teh. semoga untuk yang kali ini hubungannya lancar ya. Amin. Sampai jenjang pelaminan. Amin. Yang ini sih kudu mesti kayak. Oke, thank you Go. Gue pamit undur diri bersama Vigo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.